Doa dan renungan hari ini menyambut Tuhan dengan hati yang siap dibarui. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam masa Advent ini, gereja mengajak kita untuk berjaga, bertobat, dan mempersiapkan hati menyambut kedatangan Tuhan. Dalam doa dan renungan kali ini, kita diingatkan bahwa sebelum datangnya Sang Mesias, Tuhan mengutus para nabi untuk membuka jalan. Yohanes Pembaptis hadir sebagai suara yang menyerukan pertobatan. Namun, tidak semua orang mengenal kehadirannya. Begitu pula Kristus hadir di tengah kehidupan kita, namun seringkali kita gagal mengenalinya. Semoga doa dan renungan ini menyalakan kembali kerinduan kita untuk menyambut Tuhan dengan hati bersih dan hidup yang dibarui. Kita mohon rahmat ini dalam doa dan renungan kita kali ini. Mari kita mengawali doa dan renungan kita dengan menyatakan tobat kita kepada Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengakui kelemahan kami dan segala kelalaian yang membuat kami jauh dari-Mu. Ampunilah kami dan pulihkanlah hati kami, agar pantas menyambut kedatangan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kasihanilah kami yang seringkali menutup mata terhadap kehadiran-Mu. Sembuhkanlah batin kami agar dapat melihat terang-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Ya Allah Roh Kudus, Roh kebenaran, sucikanlah diri kami yang sering keras hati dan sulit mendengar suara-Mu. Datanglah dan perbaruilah hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, pada masa Advent ini kami hadir di hadapan-Mu untuk membuka hati dan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah terang-Mu menyinari hidup kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan menyiapkan jalan bagi kedatangan Putra-Mu. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara dan saudariku, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus,
Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam bacaan yang baru saja kita dengar, Yesus mengungkapkan sesuatu yang sangat penting bagi perjalanan iman kita, terutama dalam masa Advent. Bahwa tidak semua orang mampu mengenali kehadiran Tuhan, walaupun Tuhan telah berbicara, berkarya, dan hadir begitu nyata. Yohanes Pembaptis adalah utusan Tuhan, hadir untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Ia berkhotbah dengan tegas, ia menyerukan pertobatan, dan hidupnya menjadi tanda yang sangat jelas tentang kehadiran Allah. Namun, banyak orang tidak mengenalinya, bahkan menolak dan menyiksanya. Yesus menegaskan bahwa pola yang sama terjadi juga kepadanya. Ia datang membawa kasih, keselamatan, dan kebenaran. Tetapi banyak orang menutup hati. Dalam konteks masa Advent, bacaan ini mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal. Pertama, apakah kita sungguh mengenal kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Tuhan hadir melalui sabdanya, keluarga, peristiwa sehari-hari, bahkan dalam kesulitan. Tetapi, apakah kita peka? Atau seperti banyak orang, kita sibuk, hati keras, dan kurang memberi ruang baginya? Kedua, apakah kita hidup dalam semangat pertobatan seperti yang diserukan Yohanes Pembaptis? Pertobatan bukan hanya meninggalkan dosa, tetapi juga berarti membenah relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Pertobatan berarti kita mau melepaskan egoisme diri kita demi pelayanan kepada Tuhan dan sesama, dan demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan kita. Pertobatan berarti meninggalkan kebiasaan atau manusia lama kita yang dipenuhi oleh dosa dan kesalahan, dan berusaha untuk bangkit, mengenakan kebiasaan baru, atau menjadi manusia baru yang taat pada kehendak dan perintah Tuhan. Pertobatan juga berarti menaruh Tuhan sebagai pusat hidup kita, sehingga kita menyerahkan diri kepada Tuhan dalam seluruh aktivitas dan perjalanan hidup pada bimbingan Tuhan. Ketiga, apakah kita siap untuk dibarui? Masa Advent bukan hanya menunggu, tetapi membiarkan Tuhan memulihkan dan menata ulang hidup kita, seperti Elia yang baru, yaitu Yohanes Pembaptis yang diutus untuk memulihkan segala sesuatu.
Saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan selalu mendahului kita, mempersiapkan hati kita, mengutus tanda-tanda, dan mengundang kita kembali kepadanya. Yang diperlukan dari kita adalah membuka mata iman dan hati kita yang mau berubah dan berlangkah untuk mengikuti undangannya. Melalui doa dan renungan ini, kita diundang Tuhan. Mari kita mengikutinya. Jangan tunda dan jangan menunggu. Oleh karena itu, mari kita melakukan hal-hal ini untuk memenuhi undangan Tuhan. Pertama, belajarlah peka terhadap kehadiran Tuhan dalam peristiwa harian kita. Seperti yang kita renungkan tadi, bahwa Tuhan hadir melalui doa, melalui sabdanya, keluarga, peristiwa sehari-hari, bahkan dalam kesulitan kita. Kedua, mari kita berjuang terus untuk bertobat. Pertobatan adalah proses harian, bukan sekali terjadi. Godaan dan dosa selalu datang tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik dalam hidup kita. Mari kita perlu membarui diri kita dengan bertobat juga tiap saat. Kuatkan tekad kita untuk tidak menyerah kepada godaan dan dosa, karena kita mempunyai kekuatan untuk melawan, yaitu Tuhan sendiri. Ketiga, mari kita membuka diri bila kita diingatkan atau ditegur, baik oleh sesama maupun oleh berbagai peristiwa hidup yang kita alami sebagai peringatan dari Tuhan untuk kita. Semua itu demi kebaikan dan keselamatan kita. Oleh karena itu, bertekadlah untuk meninggalkan sikap egois kita dan membuka diri untuk hal yang baik dari Tuhan dan sesama. Keempat, mari kita meluangkan waktu sesering mungkin untuk memulihkan hidup kita dengan cara membuka ruang diri untuk Tuhan. Tuhan akan memulihkan kita, terutama pada saat paling gelap atau paling rusak, paling terluka dalam hidup kita. Syaratnya adalah mari membuka diri untuk Tuhan melalui doa dan penyerahan diri kita kepadanya. Biarkan Tuhan yang menyembuhkan kita. Kelima, mari kita membangun hidup yang siap menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup kita, bukan hanya secara lahiriah, tetapi terutama dalam batinia, yaitu hati kita. Kalau kita membuka diri kepada Tuhan dan mempersiapkan diri dengan baik, maka Tuhan pun akan datang ke dalam diri kita. Ia akan membarui hidup kita. Kita pasti bisa. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyampaikan doa permohonan kami kepadamu. Ya Bapa yang Maha Pengasih, bangkitkanlah dalam hati kami kepekaan untuk mengenali kehadiran-Mu di tengah kehidupan sehari-hari. Berilah kami rahmat pertobatan sejati, agar kami layak menyambut Putra-Mu pada Natal yang kudus. Pulihkanlah semua luka, kelemahan, dan kerusakan dalam hidup kami, agar kami menjadi pribadi yang baru di hadapan-Mu. Ya Bapa,
kami juga ingin menyampaikan doa dan intensi kami masing-masing. Kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa, sudilah Engkau mendengarkan doa dan permohonan kami ini dan mengabulkannya. Engkaulah Bapa kami yang kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh cinta, kami bersyukur atas sabda-Mu yang senantiasa mengingatkan kami. Semoga hidup kami semakin sesuai dengan kehendak-Mu dan siap menyambut putra-Mu dalam damai dan sukacita. Kami sampaikan doa ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa yang Maha Rahim, semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.